Jadi kepala sekolah saya Iya. dapat teguran bahwa menerima laporan dari pengawas saya ketika dia melakukan supervisi saat saya mengajar bahwa saya melakukan tanpa keberatan Ya. ketika saya mengajar tanpa buku teks. Jadi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Jadi ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas tersebut tampaknya agak tersinggung mungkin ya, Bu Loli ya. Jadi beliau memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah saya. Oh, begitu Bu. Kira-kira hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks itu karena memang tidak ada ketersediaan buku ya Bu ya? Apa hambatannya Bu? Apa hambatannya Ibu yang menyebabkan buku teksnya tidak ada? Mungkin saya terbiasa lah Bu kalau mengajar dengan cara tersebut, karena materi yang saya kan sudah berapa tahun untuk mengajar di kelas itu, jadi materi-materi yang sudah kita sampaikan memang mungkin sudah kita kuasai, dan kita mengingat dengan video-video yang sudah kita ajarkan untuk anak, mungkin sudah terbiasa dengan hal itu. Baik. Kalau saya boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa aja ya? Iya, saya itu biasanya menggunakan internet, kemudian video pembelajaran. Sebelumnya saya download dari YouTube. Itu ada artikel juga, itu artikel ilmiah yang ada di internet juga. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid dalam belajar? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa juga memperkaya referensi murid ya. Mungkin ya Bu ya, bisa menjadi referensi di dalam mengeksplor materi pembelajaran. Gimana ya Bu? Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar Bu sebenarnya. Semakin banyak yang kita gunakan seperti video dari internet. Mungkin ada di sekolah Ibu Infokus ada? Ada. Infokus ada. Nah, jadi saya rasa dengan Ibu menggunakan video dari internet ataupun mengambil bahan lain dari internet, itu bisa menjadi salah satu alternatif sumber belajar yang lain selain buku paket. Jadi sekarang yang pertama yang harus saya menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas tersebut, Bu. Atau memang kalau memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut ya Bu ya, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan antara saya dengan pengawas tersebut ya, Bapak pengawas ya Bu ya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku.
Sinyalnya mungkin Ibu nggak begitu kedengaran tadi yang saya tangkap. Ibu akan menjumpai pengawas ya? Iya. Iya. Dan akan mengatakan saya akan menggunakan saya nanti. Bagus sekali Ibu. Saya doakan semoga berhasil. Nah, ini salah satu jalan yang Ibu tempuh sangat positif sekali ya. Saya tahu ini adalah hal yang terbaik ya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini. Apa komitmen kira-kira Ibu terhadap rencana Ibu ini, kira-kira apa komitmennya? Wah, luar biasa ini Bu Dewi ya. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Sarangeo banget ini sama Ibu. Ya Allah, terima kasih banyak Bu Loli. Amin ya Allah. Saya bangga juga. Terima kasih. Saya Terima bangga kasih atas sharingnya hari ini, Bu Loli. sama-sama Ibu. Saya bangga memiliki sahabat seperti Ibu ya. Saat ini mungkin Anda punya masalah, suatu saat juga saya punya masalah. Insya Allah kita sama-sama sharing memecahkan masalah kita ya. Yang kita akan mencoba untuk membangun hal yang positif-positif untuk kemajuan pendidikan dan mencerdaskan anak-anak kita semuanya. Iya. Good luck, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Sama. Oke Bu Dewi, kalau jika di kelas itu karena kita tingkatannya beda ya, di SD Ibu ya. Iya. Kalau Iya, saya di iya. SMP. Kalau saya di SD. Banyak sekali Bu ya. Luar biasa banyak Bu. Ya, dan tadi kita untuk mengadakan kemarin itu aksi nyata ya, yang belum 100% juga berjalan dengan lancar ya. Iya. Tapi saya alhamdulillah ini untuk anak-anak sudah bisa dikatakan walaupun tidak 100%, 50%-nya sudah punya keinginan untuk menjaga lingkungannya ya. Puspantennya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang dipakai, yang Ibu gunakan itu pertama untuk mengajak muspaten itu kelas tinggi kah atau kelas bawah dulu? Kalau misalnya kelas 1, 2, 3, Iya. kelas mana yang Ibu ajak pertama? Baik, ini karena kalau di SMP itu dia kan tingkatannya beda, nggak dikatakan kelas bawah atas ya. Oh, Jadi iya, ada ya. kelas, iya, Gampang kali ya. nggak Saya ngajar apa-apa. SD. Ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Boleh kalau di kelas bawah mungkin saya bilang kelas 7 ya. Kalau kelas, kebetulan saya mengajar di kelas 8. Jadi karena saya mengajar di kelas 8, saya sering memasukkan ke ke bahan tugas pembelajaran di kelas untuk sosialisasi kebersihan lingkungan tersebut ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya jika anak-anak diarahkan, dikasih dulu sosialisasi, diberikan motivasi, kemudian sosialisasi yang saya lakukan itu saya tayangkan video bagaimana keadaan lingkungan yang sekarang seperti itu Bu Dewi. Jadi pelan-pelan saya sugesti mereka, berikan arahan kalau pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi syarat yang pertama untuk kita bisa sukses di gerakan sekolah bersih ini, karena saya wali kelas ya, kita bergerak dulu dari kelas-kelas kita sendiri.
Itu. Jadi kita bergerak di kelas sendiri. Saya coba konsultasi ke Kepsek kepala sekolah ya, bendahara untuk sedikit meluangkan anggaran itu untuk cat ya. Cat dinding, kadang-kadang dari anak-anak juga antusias sekali untuk mengumpulkan. Kita bersihkan kelas dulu, kita buat kelasnya nyaman. Setelah itu mereka melihat kelasnya sudah bersih, mau tidak mau terpancing sendiri mereka untuk terus komitmen konsisten melakukan kebersihan yang ada di kelas. Dan ini udah dilakukan oleh kelas yang lain ya, jadi nular ya jadinya seperti seperti benalu jadinya menjalar ya. Jadi yang dilakukan di kelas saya ditiru oleh kelas sebelah. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang sudah mulai ada beberapa kelas yang sudah meniru dan sudah melakukan kelas bus paten. Jadi kelas bus paten itu kelas buanglah sampah pada tempatnya ya. Selain yang kita bicarakan kemarin itu kan ada materi tentang konsekuensi atau apa kesepakatan ya, kesepakatan kelas yang sama-sama dibangun untuk menjaga. Apakah ada ukuran keberhasilan dalam pertemuan? Ya, keberhasilannya itu kan bisa terlihat berhasil atau tidak kelas tersebut adalah ketika melihat kelas itu sudah bersih dan minat anak itu, kesadaran anak itu sudah ada ya. Mereka ya bisa kita lihat kalau di depan kelasnya sudah mulai tidak ada sampah yang dibuang sembarangan ya. Kemudian di sana juga saya meletakkan ada beberapa pos bank sampah ya. Jadi bank sampah tersebut mereka memisahkan sampahnya. Ada sampah plastik, ada sampah botol, ada sampah organik. Jadi tempat masing-masing. Ya, walaupun ada beberapa siswa yang belum punya kesadaran, yang masih kurang ya kesadarannya, akan terus kita tingkatkan, kita sosialisasikan terus, kemudian dengan wali kelas kita berikan motivasi ke wali kelas ya kita bangun komunikasi yang positif, syaratnya ya jangan emosional gitu ya, KSE-nya harus ditingkatkan. Memang ini berat di awal, ketika saya pikir mungkin ini berat saya laksanakan, tapi karena sedikit keyakinan dari potensi yang saya miliki biasanya mudah untuk merangkul ya. Disitulah saya mencoba dan saya sedikit berpikir ini hal positif, niatnya dari hati ya, insya Allah akan kasih jalan dengan didukung oleh teman-teman sejawat beberapa orang, walaupun belum ramai waktu itu baru sekitar 5 orang. Saya optimis menjalankannya, kita bergerak sama-sama untuk kemajuan sekolah ya, alhamdulillah sudah berhasil. Wah. Ibu Dewi kan sudah pernah ke. Terima kasih. Sekali, luar biasa. Semua akan bisa Bu kalau semuanya kita lahir dari hati ya. Hati. Dari basicnya ya. Benar ya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dihadapi ketika melakukan apa hambatannya? Ada Ibu, tetap ada. Tadi awalnya saya juga mungkin karena anggaran untuk dana BOS itu belum keluar ya. Pada saat saya bergerak dengan program ini, jadi hambatannya pertama memang keuangannya. Dan saya bukan meminta, saya coba ngomong ke teman-teman rekan sejawat bagaimana solusinya ya. Saya coba, ternyata teman-teman juga mau menyumbangkan ya, ikut andil itu, karena ini gerakan yang sangat positif sekali bagi sekolah. Dan saya bicarakan dengan bendahara ya, bisa pakai anggaran yang terkumpulkan dari teman-teman, mungkin ada bantuan dari saya pribadi, dan itu nanti akan dikembalikan oleh pihak sekolah. Jadi sementara kemarin kita pakai dananya dulu. Kemudian hambatannya lagi mungkin masih ada tong-tong sampah itu yang rusak ya, yang kemudian karena kami ramai Bu, ruangan halamannya terlalu luas, mungkin Bu Dewi udah pernah ke sekolah lihat sendiri ya. Jadi pengadaan tong sampah itu juga harus kita tingkatkan lagi ya.
Untuk dukungan yang lain saya rasa banyak dukungan daripada hambatan, gitu, banyak dukungan daripada hambatannya. Walaupun ada beberapa teman-teman mungkin masih merasa ini tanggung jawab pesuruh, kan? Enggak pesuruh. Tapi ketika saya katakan ini adalah sebuah bentuk budaya positif yang kita lakukan untuk membentuk karakter anak-anak kita, seperti itu ya. Jadi kita sharing, kalau bisa di kelas nanti itu dibuat sebuah kesepakatan kelas ya, yang dibuat sama-sama, dimasukkan ke situ butir-butir bagaimana menjaga kebersihan kelas ya sebelum belajar. Kemudian kalau bisa guru mapel yang masuk ke kelas itu untuk mengecek dulu kebersihan kelasnya, kerapian berpakaian anak ya sebelum mengajar. Nah, jadi untuk kesiapan kelasnya saya berharap sama teman-teman bisa bekerja sama dengan saya, karena di sini tujuan kita adalah tujuan mulia. Saya katakan masih di sinilah guru-guru yang luar biasa yang punya cita-cita yang luhur, ingin membentuk karakter anak supaya mereka paham benar bagaimana menjadi sosok yang bisa menjadi ditiru, diteladani oleh orang banyak. Saya bilang seperti itu. Jadi saya bilang untuk hal yang ini, apabila kita inginkan anak menjadi teladan, terlebih dahulu kita harus menjadi teladan bagi mereka. Saya sampaikan seperti itu. Kalau gurunya nggak ambil, anaknya pasti nggak mau ambil gitu. Ya alhamdulillah, saya sekarang kalau lihat guru-guru yang jalan ambil sampah ya, jadi saya ya Allah bahagia sekali ya, ternyata sudah menular sedikit. Memang hal yang positif itu penuh dengan perjuangan. Pertama, walau kadang kita banyak tantangan ya dalam melaksanakan ini, tapi konsisten, terus berjuang, jangan patah semangat. Walaupun ada sedikit kadang-kadang galaunya kita ya, ada sedikit ini nggak mau lah, tapi kita berpikir ini sudah kita tetapkan, sudah kita jalankan, alangkah baiknya diteruskan dan jangan mundur dan sampai berhasil lah. Jadi jangka panjang itu sistemnya. Jadi program yang saya buat itu insya Allah kalau ada umur panjang saya masih di sekolah itu akan selalu saya tingkatkan, bukan karena saya seorang CGP ya. Saya melihat sendiri rasa bahagia kelas yang sudah bersih, sekolah yang sudah bersih, bagi saya pribadi itu membuat saya nyaman. Nah, itulah yang membuat saya tetap bertahan dan konsisten melaksanakan program ini. Berarti sudah ada cara untuk mengantisipasi gangguan tersebut ya, sudah dalam jangka waktu yang lama nih. Iya, benar. Melihat rencana aksinya gitu kan. Iya. Bagaimana apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Iya, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, sudah sampai nanti kita sudah bersih sekolah dan tahap berikutnya kita akan coba untuk pengolahan ya. Untuk pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah itu nanti untuk di bank sampah plastik itu nanti mungkin akan dibuat dia dijual menjadi ada ekonomisnya ya. Nah, jadi per kelas nanti dia menampung sampah-sampah plastik itu, kemudian dikumpulkan, ditimbang per 1 minggu ya ke wali kelasnya, ataupun memang yang sudah ditetapkan dengan SK ya. SK guru yang sudah mau terlibat, melibatkan pesuruh juga sama pihak keamanan sekolah yang mau nimbrung juga di sana. Jadi kita timbang, nanti kita panggil seminggu sekali atau seminggu 2 kali yang datang untuk kita jual ya, ditimbang oleh orang yang ambil, lalu nanti jadi kelas mereka. Ya, untuk tahap sampah organiknya itu kita akan coba nanti kerjasama sama guru IPA ya. Kita untuk pembentukan SK itu yang belum ya Bu ya, kita pelan-pelan kemarin. Nanti rencananya saya akan kerjasama juga dengan CGP 1 lagi, itu Bu Nelly, untuk menciptakan sekolah cedah ya. Di sekolah cedah itu nanti dia dibuat seperti taman, ada pot bunga gantung. Jadi sampah organik itu nanti kita pergunakan untuk menanam bunga dan di situ Ibu membuat taman ya Bu ya. Nah, ini yang tahap berikutnya yang akan saya lakukan nih. Mohon doanya. Mohon doanya Ibu. Luar biasa aksi yang akan Ibu lakukan.
Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu? Ya, komitmen saya akan terus melaksanakan, ya, tidak berhenti sampai di sini saja, karena saya sudah melihat segi positifnya dan sudah berhasil. Anak-anak juga sudah mulai tertarik dengan hal ini dan mereka sudah menjadi sebuah kebanggaan dengan singkatan Buspaten, buanglah sampah pada tempatnya itu. Dan mereka sudah ada beberapa dari teman-teman tanpa saya siswa ya melihat temannya buang sampah sembarangan mengingatkan gitu, ingat Bu Loli dong, Buspaten gimana sih kalian gitu. Ya, jadi saya akan berusaha untuk sampai nanti ke program pengolahan sampah yang sudah saya bicarakan dengan guru-guru di kelas 7, karena kita merdeka belajarnya baru di kelas 7 Ibu ya. Nanti kita sepakati dengan guru kelas 7 untuk dimasukkan ke P5 ya. Ke P5 nanti dia ada program pengolahan sampah gitu. Ya, luar biasa. Lanjutkan perjuangannya. Terima kasih luar biasa. Ibu, terima kasih. Ya, beginilah Bu ya. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak ini.